Halo guys, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini Kak Edi akan membahas materi lanjutan dari sistem gerak, yaitu tentang kelainan-kelainan dan juga gangguan-gangguan yang terdapat pada sistem gerak, yaitu tepatnya di bagian tulang atau yang berhubungan dengan tulang atau rangka lah gitu ya. Nah, ini ada banyak sekali guys ya, ada banyak sekali kelainan dan gangguan yang mungkin dapat terjadi pada tulang. Nah, langsung aja kita mulai ya. Yang pertama adalah apabila terjadi kecelakaan, maka nanti akan bisa menyebabkan 3 kejadian atau 3 kelainan, yaitu yang pertama namanya memar, yang kedua fisura, dan yang ketiga fraktura. Jadi ada 3 ya guys ya. Nah, kalau yang memar ini gimana Kak? Memar ini maksudnya? Memar ini terjadi apabila nanti kata kuncinya saja ya, itu adalah selaput sendinya sobek atau robek ya, gitu aja deh. Selaput sendi itu sobek ya, selaput sendinya ini sobek. Toh sobek kan? Nah, gara-gara selaput sendinya sobek maka memar dia, yaitu gara-gara memar. Dan nanti setelah sobek itunya, selaput sendinya, maka nanti ujung tulang dan sendinya menjadi apa? Lepas ya. Ujung tulang dari sendi itu akan lepas. Sehingga nanti juga disebut dengan urai sendi ya. Makanya memar ya. Kakak ulang, memar terjadi gara-gara selaput sendinya sobek dan nanti bisa diikuti dengan pelepasan ujung tulang dari pusat sendi ya. Kalau fisura itu adalah retak, jadi tulangnya retak. Kata kuncinya aja, retak. Jadi tulangnya itu retak ya. Jadi bedakan antara retak sama nanti yang satu lagi, yaitu yang ketiga, yaitu patah. Jadi beda patah sama retak. Kalau patah ya patah, atau patah kan, kalau retak cuma sekian doang. Mungkin mau jadi patah nggak jadi, itu namanya retak. Jadi kalau udah patah ya lepas gitu kan, terpisah tuh. Nah, nanti kalau yang patah atau fraktura akan dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu ada fraktura tertutup, fraktura terbuka, dan remuk. Ya kamu kalau udah tahu remuk ya bisa dibayangin ya. Kalau patah dan remuk itu kan ya tahulah, nggak usah kakak jelasin ya. Remuk itu berarti udah benar-benar hancur ya. Tapi kalau dibilang fraktura terbuka sama tertutup, bedanya di mana Kak terbuka sama tertutup? Kalau dia frakturanya tertutup, maka nanti tulangnya tidak keluar. Misalnya tangan kita kecelakaan nih ya, ya amit-amit lah ya kan. Nanti tulangnya keluar gitu, keluar dari sobekan tangan kamu gitu, nonjol gitu. Itu namanya terbuka. Ya terbuka. Kalau tertutup nanti tulangnya tetap di dalam. Jadi patahnya di dalam. Atau kata kuncinya, kalau dia patah tulangnya tertutup, maka tulang tidak merubek kulit ya. Ini kata kuncinya tidak merobek kulit. Jadi dia tulangnya patahnya di dalam, tidak keluar. Jadi nggak nyampe keluar, nggak kelihatan tuh tulangnya gitu kan. Kalau terbuka, maka nanti patahannya itu akan merobek kulit sehingga nanti tulangnya akan kelihatan dari luar ya. Kita bisa melihat tuh tulangnya menembus kulit keluar tuh nongol gitu ya. Itu namanya terbuka. Jadi kalau yang serem ya fraktura terbuka ya. Dua-duanya serem sih, terbuka maupun tertutup. Cuman kalau tertutup kan kita nggak ngelihat secara langsung tuh patahan tulangnya. Tapi kalau yang fraktura terbuka itu patahannya sampai nongol keluar menembus kulitnya. Serem banget ya. Apalagi yang remuk ya. Waduh, remuk gak usah ceritain deh ya. Kalau remuk udah parah banget ya. Lanjut. Dan yang kedua nanti adalah kelainan tulang yang diakibatkan apabila terjadi atau tingkah laku kita sendiri, yaitu kebiasaan sikap tubuh. Nah ini paling banyak dan sudah diajarkan mulai kalian kelas SD ya. SD SMP udah diajarin ya, udah dipelajarin. Ada 3, lordosis, kifosis, sama skoliosis. Gampangnya kalau lordosis itu gimana? Ada yang tahu lordosis? Lordosis itu dia badannya kayak apa ya? Apa sih namanya, kayak dadanya itu membusung ya. Kenapa bisa dadanya membusung? Karena tulangnya membengkok ke depan. Jadi ini kalau kepala ya, dia dadanya begini. Gitu ya. Jadi kayak bebek jalannya. Wek 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 gitu ya kan. Kamu tahu bebek kan? Bebek kalau jalan gimana? Dadanya kan ngebusung banget kan. Jadi dia kayak tulang belakangnya itu kayak menuju ke depan, kayak mendorong ke depan sehingga dia badannya kayak seolah-olah kayak tongge apa bahasa tongge? Pokoknya kayak dia itu kayak bebek lah badannya. Ya, kayak agak nongol ke depan gitu ya.
Nah itu lordosis, ke depan dia tulangnya. Karena kenapa ke depan? Karena kedorong tuh tulang belakangnya menuju ke arah depan sehingga dia seperti kayak ke depan badannya gitu. Kalau kifosis beda lagi, tulang belakangnya ya. Kalau kifosis itu dia tulang belakang yang membengkok ke arah belakang. Ini kalau kepala ini dia. Dia kedorong ke belakang. Ini mata di sini ya, ini mata ke sini cuman dia jadi bungkuk ya. Kifosis nama lainnya itu bungkuk ya, bungkuk. Kenapa bungkuk ya? Karena tulang belakangnya kedorong ke arah belakang ya, sehingga ya kamu tuh bisa bayangin bungkuk kan ya. Bungkuk itu gara-gara tulang belakangnya terlalu kedorong ke belakang. Kalau lordosis terlalu kedorong ke depan. Nah, kalau skoliosis huruf depannya aja. Skoliosis itu huruf depannya apa? S kan. Nah, jadi nanti kalau kita ngamatin skoliosis itu dari depan tubuh dia atau dari belakang dia. Jadi tulang itu bentuk S gini, kurang lebih tulang belakangnya kayak bentuk S. Jadi nanti bisa jadi badannya itu bengkok ke arah kanan atau bengkok ke arah kiri. Pokoknya bentuk S gitu. Badannya pokoknya agak condong ke kanan atau condong ke kiri, dan kalau dia mati bentuknya seperti huruf S tulang belakangnya kayak gitu ya. Itu gara-gara salah duduk ya, makanya kamu jangan salah duduk, yang tegak ya tegak, jangan tunduk atau bungkuk, nanti kamu bisa kena gangguan yang ini ya. Dimulai dari yang sederhana aja, perbaiki sikap duduk kamu atau sikap tubuh kamu saat kamu duduk ataupun yang lain lah gitu ya. Yang nomor 3 adalah kekurangan vitamin D. Vitamin D ini sangat dibutuhkan untuk proses penulangan. Kamu udah lihat video KD kan tentang proses osifikasi ya. Dan kenapa dibutuhkan? Karena dibutuhkan saat proses kalsifikasi atau penulangan biar tulang itu semakin kokoh dan semakin kuat ya. Dan apabila nanti kekurangan vitamin D, maka nanti muncullah suatu penyakit yang disebut dengan rakitis ya, rakitis. Biasanya kalau di ujungnya tis itu radang ya, rakitis ya. Biasanya nanti akan terlihat pada pertumbuhan dan biasanya lebih tepatnya di kaki ya. Nanti bentuk kakinya itu kayak bentuk huruf O atau huruf X. Kamu pernah lihat orang yang kakinya itu kayak huruf O, huruf X? Nah itu gara-gara rakitis ya, kakinya berbentuk, kakak tulis dulu ya. Kaki O atau kaki X ya, kaki O atau X. Kakinya itu berbentuk O atau X itu gara-gara kekurangan vitamin D, nama penyakitnya rakitis, kayak gitu guys ya. Selanjutnya ada namanya penyakit nekrosis ya. Nekrosis ini kata kuncinya adalah selaput tulangnya rusak. Bedakan ya, tadi kalau yang di memar itu kan selaput sendi yang sobek. Kalau ini selaput tulang ya, kalau ini kan selaput sendi. Kalau nekrosis itu selaput tulang. Selaput tulangnya rusak ya, selaput tulang rusak. Selaput tulang ini rusak. Selaput tulangnya itu rusak. Nah, karena selaput tulangnya rusak, maka nanti tulang itu tidak bisa mendapatkan makanan. Sehingga lama-lama gimana? Kelaparan dong tulangnya, nggak dapat makanan, kemudian mengering dan kemudian mati. Atau kalau kita bilang nekrosis ini kekakuan tulang, tulangnya itu udah benar-benar mati, kaku. Jadi kenapa kaku? Kenapa mati? Nggak bisa gerak dan sebagainya. Ya karena selaput tulangnya udah rusak sehingga untuk proses distribusi makanan ke tulang itu nggak bisa, gitu guys ya. Selanjutnya gangguan sendi. Gangguan sendi yang kita bahas pertama adalah dislokasi ya. Dislokasi ini nama lainnya adalah apa ini nama lainnya? Sendi geser ya. Kakak arah ke bawah dikit ya biar kelihatan. Gangguan sendi yang pertama dislokasi atau nama lainnya sendinya bergeser. Wih, bisa kamu bayangkan sendi itu bergeser? Waduh, sakit banget pastinya ya. Sendi bergeser. Dan kenapa dia bisa bergeser? Karena ligamentumnya sobek ya. Kenapa bisa bergeser? Karena ligamentumnya bergeser. Ingat ligamen, kan ada ligamen, ada tendon. Kalian sudah belajar itu di jaringan hewan. Ligamen itu penghubung antara tulang dengan tulang. Kalau ligamennya itu sobek, berarti penghubung antara tulang sama tulang itu udah nggak kuat ya. Makanya menyebabkan sendinya bergeser. Itu namanya dislokasi, pindah tempat gitu kan. Yang kedua ankilosis. Ankilosis adalah suatu kondisi di mana nanti yang namanya persendian tidak bisa digerakkan. Sendi tidak dapat bergerak. Sendi
tidak bisa digerakkan. Kenapa nggak bisa digerakkan, Kak? Ya, ya pasti karena sesuatu, namanya juga kelainan, ya kan? Tidak dapat digerakkan, ya karena kayak kaku ya, kaku sendi. Nama lainnya kaku sendi itu ankilosis. Ya mungkin bisa jadi gara-gara memang udah kelainan ya. Nanti mungkin ada berhubungan dengan saraf dan sebagainya. Kalau terkilir itu gara-gara gimana? Ligamentumnya itu berubah posisi ya. Ligamentum berubah posisi. Ligamentum tertarik. Bahasa lainnya tertarik. Tertarik apa nggak tahu, mungkin ya gara-gara kamu salah gerak makanya terkilir gitu kan. Itu yang terjadi adalah ligamen kamu tuh ketarik. Ya, yang menyebabkan ligamennya ketarik kemudian berubah posisi tuh ligamen kamu. Ingat, ligamen itu penghubung antara tulang dengan tulang. Makanya kalau terkilir itu rasanya benar-benar sakit ya karena dia berhubungan dengan tulang ya, tulang ke tulang. Penghubung tulang dengan tulang itu ligamen, guys. Nah, gitu ya. Dan yang terakhir gangguan pada tulang atau kelainan pada tulang adalah artritis. Kita lihat di sebelah kanan ya. Oke, nah ini ada artritis. Artritis itu kalau dibilangnya ada tistis, maka yang tadi kayak dibilang lebih tepatnya itu berarti radang ya. Nama lain dari artritis adalah radang sendi. Dan ini radang sendi ini nanti ada banyak sekali jenis-jenisnya. Yang pertama kita bahas ada gout, kemudian seterusnya ya. Artritis gout itu gara-gara apa? Gara-gara kata kuncinya aja timbunan asam urat. Jadi kata kuncinya aja, jangan banyak-banyak kan nanti ujiannya ya cenderung pastikan ini ya pilihan ganda. Kemudian yang eksudatif. Artritis jenis eksudatif gara-gara eksudat ya. Eksudat kata kuncinya itu ada getah radang ya. Getah radang, keberadaan getah. Jadi eksudat itu bahasa getah sebenarnya ya. Getah radang. Kenapa ada getah radang ya? Karena mungkin ada terjadi serangan kuman ya. Ada serangan kuman di sini, maka menyebabkan radang. Ada getah radangnya diproduksi ya. Serangan kuman. Selanjutnya ada artritis jenis Zika. Artritis Zika ini gara-gara minyak sendinya berkurang ya. Minyak sendi berkurang. Kamu tahu kalau kamu lagi duduk dari berdiri ke jongkok kan bunyi kletak kletek gitu ya. Itu bisa jadi minyak sendinya itu berkurang dan itu jenis artritis Zika. Kamu tahu minyak sendi nama lainnya apa? Cairan sinovial ya, atau itu di bagian patella atau tempurung. Reumatoid, artritis jenis reumatoid itu gara-gara penyakit autoimun guys ya, penyakit autoimun. Ini bahaya ya, autoimun. Dan yang terakhir jenis osteoartritis ini gara-gara tulang rawannya menipis ya, gara-gara tulang rawannya menipis. Tulang rawan menipis. Ya, kalau tulang rawannya menipis lama-lama kena nggak ke bagian tulang kerasnya atau tulang sejatinya? Ya kena, nanti pasti bisa berdampak ke tulang keras atau tulang sejati. Nah itulah penjelasan agak panjang dari kelainan dan gangguan pada tulang ya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, dan komen selalu di Babysik Channel ya. Mudah-mudahan kalian terbantu dengan adanya channel yang dari kayak dibuat ini. Babysik Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Bye-bye.